sekolah minggu GKP Tasikmalaya pasti kangen kan? Ayu juga kangen sama adik-adik semua untuk berkebaktian bersama. Oh, tapi kita masih belum bisa ya. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama lagi untuk kebaktian sekolah minggu di sini. Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya. Nah, sekarang kita kebaktian Paskah nih. Tapi kita lagi nungguin Bu Ani. Bu Ani belum datang, kemana ya? Kesiangan dia baru bangun tidur ya. Nah, dia Bu Ani ya. Lagi ngapain sih Bu Ani? Mana aja? Ini jam berapa nih? Kan kita mau ke gereja nih. Ibadah Paskah loh. Iya sih, tapi kamu udah boleh kebaktian ke gereja. Kan kita nggak boleh kebaktian ke gereja. Oh iya ya. Kan kita bisa ibadah virtual loh. Oh, sekarang ada. Di GKP Tasikmalaya sekarang sudah mulai diadakan untuk sekolah minggu virtual. Gitu. Sama sekarang sama adik-adik secara virtual ya Bu Ani. Iya. Oke deh, kalau gitu kita mulai yuk kebaktiannya. Nah adik-adik, gimana kalau kita sekarang nyanyi bersama yuk? Tapi lagu apa ya Bu Ani? Apa ya? Gimana kalau dengan kita, mari kita bersukaria? Iya benar-benar, biar sama-sama adik-adik juga bersukaria di rumah. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk adik-adik yang di rumah, guru-guru sekolah minggu, orang tua, adik-adik sekalian Tuhan Yesus, kiranya dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai kebaktian Paskah, kiranya Engkau hadir dalam hati adik-adik, guru-guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan kebaktian Paskah ini dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih atas segalanya, terima kasih atas segala berkat-Mu hingga pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak, sekarang hari Paskah nih. Nah anak-anak, tahu nggak tandanya Tuhan Yesus di salib? Ya, ada tanda paku di tangan dan kakinya. Lalu ada tombak yang menusuk di lambung. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Ya. Apa ya judulnya? Tanda paku di kaki dan tangan. Oh ya, siap. Oke, kita nyanyi sama-sama yuk.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya disampaikan oleh siapa, Bu Ani? Oleh Ibu Penatua Mila Mentan. Adik-adik harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Kakaknya harus dipersiapkan dulu. Yang pertama Alkitab, yang kedua buku catatan, yang ketiga yang paling penting hati dan pikiran kita. Yuk, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari persiapkan Alkitab kita. Untuk Minggu Paskah ini yang akan bercerita saya Ibu Mila. Bahan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Baru. Mari kita buka Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Silakan adik-adik cari dulu. Ada di Perjanjian Baru. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Mari adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Sekarang kita berdoa dulu, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi firman yang akan diberitakan ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami dan suluh bagi langkah kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak, Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kebangkitan Yesus. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Silakan anak-anak menyimak. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Dia di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bagaimana bacaan Alkitab kita, anak-anak? Apakah anak-anak mengerti? Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Anak-anak, bacaan Alkitab kita saat ini menceritakan tentang kisah Paskah, tentang kebangkitan Yesus.
Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati lalu bangkit. Ceritanya dimulai dari 3 orang perempuan. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Perempuan-perempuan ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka bersedih karena Tuhan Yesus sudah disalibkan dan mati. Mereka ingin meminyaki jenazah Yesus. Mereka membeli rempah-rempah dan esok paginya, pagi-pagi sekali, mereka pergi ke kubur. Tentu anak-anak masih ingat kan? Kalau kubur orang Yahudi itu bagaikan goa. Goa yang ditutup oleh batu yang besar. Jadi dalam perjalanan menuju kubur Yesus, 3 orang perempuan ini bingung, was-was, khawatir. Bagaimana mereka akan meminyaki Yesus? Sedangkan kuburnya aja ditutup oleh batu yang besar. Meskipun mereka bertiga, mereka perempuan-perempuan yang sepertinya tidak akan kuat untuk menggulingkan, untuk menggeserkan, untuk membuka pintu kubur itu. Tapi di sini anak-anak, kita akan lihat kebaikan Tuhan, kita akan lihat kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika perempuan-perempuan ini sudah hampir dekat ke kubur Yesus, dari jauh mereka melihat bahwa batu itu sudah bergeser, batu itu sudah berguling. Sudah ada celah, sudah ada pintu untuk mereka masuk dan melihat jenazah Yesus. Mereka berlari. Tetapi sesampainya mereka ke dalam kubur, mereka terkejut. Yang ada di sana adalah malaikat. Apalagi ketika malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu." Malaikat juga mengatakan bahwa Ia sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Bahkan malaikat itu di tadi bacaan Alkitab kita menunjukkan, lihat, tempat mayat Yesus dibaringkan sudah kosong. Berarti Tuhan Yesus sudah bangkit, hidup. 3 perempuan ini yang belum hilang rasa terkejutnya semakin bingung. Tetapi malaikat juga mengatakan satu tugas. Mereka disuruh oleh malaikat ini untuk menyampaikan, untuk memberitahukan kepada teman-temannya, kepada murid-murid Yesus yang lain, kepada Petrus, bahwa kubur ini memang sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Bahkan malaikat juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mendahului mereka ke Galilea. Perempuan-perempuan ini disuruh menjumpai murid-murid Yesus yang lain, dan Petrus juga. Lalu mereka disuruh ke Galilea seperti yang sudah diperintahkan sebelumnya. Akhirnya meskipun mereka bingung, mereka pergi menjumpai teman-temannya, menjumpai murid-murid Yesus yang lain, dan mengabarkan bahwa kubur yang mereka datangi sudah kosong. Dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Anak-anak, dari 3 orang perempuan yang mengasihi Yesus ini, mereka awalnya hanya berencana untuk, mereka berkeinginan untuk meminyaki jenazah Yesus. Tetapi ternyata Tuhan memakai perempuan-perempuan ini menjadi alat untuk membawa berita sukacita, untuk menjadi pewarta kabar Paskah, kabar bahwa Tuhan Yesus sudah hidup,
Tuhan Yesus bangkit. Ketika murid-murid perempuan ini ketakutan, bagaimana mereka akan menjumpai Yesus karena kuburnya tertutup oleh batu. Ketakutan mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan menyuruh malaikat untuk membukakan pintu kubur. Anak-anak, pertolongan Tuhan selalu ada untuk orang-orang, untuk anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran berharga. Pertama, apa yang dijanjikan Tuhan pasti ditepati. Tuhan Yesus disalibkan, mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pembawa berita. Perempuan-perempuan yang hanya bermaksud untuk meminyaki jenazah Yesus ternyata menjadi pembawa berita Paskah. Jadi, alangkah sukacitanya kita kalau Tuhan mau memakai kita. Mari kita anak-anak, kita berusaha untuk setia, untuk mencintai Tuhan. Pelajaran selanjutnya, 3 orang perempuan ini menunjukkan teladan yang sangat baik untuk kita tiru. Mereka taat. Ketika malaikat Tuhan itu memerintahkan mereka untuk pergi, ceritakan, wartakan, kabarkan, beritahukan kepada murid-murid Yesus yang lain, kepada Petrus, bahwa kubur Yesus sudah kosong, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Meskipun mereka masih bingung, mereka masih ragu-ragu, masih khawatir, antara senang Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi kok orang mati bangkit. Tapi mereka tetap taat. Mereka tetap pergi dan menceritakan apa yang menjadi perintah, apa yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan itu. Anak-anak, dari cerita ini kita semua, anak-anak dan ibu, diajarkan untuk taat, baik kepada orang tua, guru di sekolah minggu, kakek nenek, orang-orang yang lebih tua. Karena biasanya orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih dewasa itu mereka menegur kita, menyuruh kita karena mereka mengasihi kita. Jadi kalau misalkan adik-adik disuruh ini, adik-adik belajar, kerjakan tugas, kerjakan PR, adik-adik harus taat. Adik-adik juga tahu sekarang kita memang ada di pandemi, ya, kita ada di pandemi virus corona. Di mana-mana kita diminta untuk taat kepada protokol kesehatan. Menjaga jarak, cuci tangan yang bersih, jangan berkerumun, pakai masker. Anak-anak, ciri dari anak yang baik, anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi orang tua kita adalah taat dan hormat kepada orang tua. Kita taat pada peraturan. Anak-anak, kita bisa belajar untuk menjadi pembawa berita Paskah. Misalnya, sekarang kan sudah pada punya HP nih. Yuk kita pakai HP itu untuk jadi sarana berbagi cerita tentang Tuhan Yesus, cerita-cerita di Alkitab. Kita bisa membuat rekaman videonya ketika kita membaca Alkitab, ketika orang tua kita membaca Alkitab, lalu kita kirimkan itu kepada orang-orang yang kita sayangi supaya mereka juga menjadi tahu cerita-cerita tentang Alkitab. Adik-adik juga bisa berbagi, tukeran nih sama teman-teman. Aku mau bacain cerita Yunus.
aku mah mau bacain cerita Daud dan Goliat. Nanti kalian bisa tuker-tukeran sama teman-teman kalian atau sama saudara-saudara kalian. Anak-anak, siapkan jadi pewarta berita Paskah, pewarta berita cerita-cerita Alkitab. Siapkan. Ibu ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Anak-anak, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sebelum kita untuk doa penutup, gimana kalau kita memuji Tuhan sekali lagi yuk? Ya, apa ya lagunya yang anak-anak tahu di rumah? Kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan, gimana Bu Ani? Ya, bisa. Pasti anak-anak bisa di rumah ya. Yuk kita puji sama-sama, puji Tuhan Yesus ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah virtual Paskah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan telah bangkit untuk menebus kami yang berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih, sertailah kiranya anak-anak yang ada di rumah, biarlah kasih Tuhan boleh menyertai mereka. Tiba saatnya kami mau berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih kebaktian Paskah bersama-sama. Sampai ketemu lagi